Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi pada wanita. Bagian pertama itu ada pembagian sistem reproduksi, mulai dari genitalia eksternal. Ini contoh gambar genitalia eksternal. Genitalia eksternal ini yang organ-organ yang kelihatan di luar tubuh. Lalu ada genitalia internal. Ini contoh gambar genitalia internal. Genitalia internal ini organ-organ yang berada di dalam panggul. Selanjutnya kita lanjut dengan bagian genitalia eksternal. Genitalia eksternal ini ada beberapa bagian, mulai dari mons pubis. Mons pubis ini adalah bantalan lemak yang berada di atas sifisis pubis dan ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Ada klitoris, terus ada uretra, ada vagina sebagai jalan lahir, lalu ada himen selaput darah, ada perineum berada di antara vagina sama anus, ada labia mayora, di sini labia mayora, ada labia minora, lalu ada juga yang disebut dengan vestibulum. Vestibulum ini berada di dalam labia minora dan di kedua sisi vagina. Ada juga yang disebut dengan kelenjar sekne. Kelenjar sekne ini berada di sisi uretra. Kelenjar sekne juga homolog dengan kelenjar prostat pada laki-laki. Kelenjar sekne menghasilkan cairan atau moncus. Selanjutnya ada juga yang namanya kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini berada di kedua sisi vagina atau bertepatan dengan jam 7.00 sama jam 5.00. Kelenjar Bartholin ini mengeluarkan cairan yang membantu melumasi vagina. Selanjutnya bagian genitalia internal. Ini contoh gambar genitalia internal. Genitalia internal ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada ovarium, ada tuba fallopi, ada juga uterus sama cervix. Ovarium. Ini adalah ovarium pada struktur ovoid seperti testis. Mereka berkembang dari jaringan embrio sepanjang dinding perut posterior di dekat ginjal organ aksori termasuk tabung uterus, rahim dan vagina. Kemudian ada yang namanya tuba fallopi. Di sini tuba fallopi. Tuba fallopi ini berfungsi peristiwa yang terjadi di tabung uterus. Di tabung uterus Fimbriae menyapu oosit ke dalam tabung silia dan gerak peristaltik sperma mencapai oosit di ampula. Pembuahan terjadi selama 24 jam setelah ovulasi zigot mencapai uterus, sekitar 7 hari setelah ovulasi. Nah, selanjutnya uterus. Ini adalah uterus. Di uterus itu tempat berlangsungnya menstruasi dan tempat berkembangnya janin. Uterus ini terdiri dari fundus, bodi, dan cervix. Bagian interior terdapat rongga uterus yang dilalui oleh kanal cervix. Kemudian ada cervix di sini, leher rahim yang sempit, bagian vagina inferiorly, cervical canal atau rongga cervix yang menghubungkan dengan melalui vaginal eksternal dan vaginal internal. Ada ostium calvitalis dan ostium cervicalis. Lanjut ke bagian pelvis. Pelvis fungsional ada 2, pelvis mayor, pelvis minor.
Pelvis mayor ini bisa disebut dengan false pelvis, terletak di atas linea terminalis, fungsinya untuk menyokong abdomen. Kemudian pelvis minor terletak di bawah linea terminalis, bisa disebut juga dengan true pelvis, fungsinya untuk menyokong organ reproduksi. Lanjut ke bagian tulang. Di tulang panggul dibagi menjadi 4 bagian secara umumnya. Ada os coxa, 2 tulang os coxa, 1 tulang sacrum, ada tulang coccygeus. Di coxa ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada ilium, isium, pubis. Di tulang coxa ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada ilium, isium, pubis. Di ilium ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama yang tebal ini ada namanya crista iliaca. Yang menonjol ini namanya spina iliaca anterior superior. Terus yang di sini namanya spina iliaca anterior inferior. Di bagian belakang namanya itu spina iliaca posterior inferior. Bagian tulang isium. Di tulang isium ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di bawah sini namanya tuber ischiadica. Di lubang ini namanya foramen obturatorium. Seperti mangkok ini namanya acetabulum. Terus di bagian sini ada yang menonjol namanya spina ischiadica. Bagian pubis, ini bagian pubis. Di pubis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada di sini namanya ramus superior osis pubis. Di sini namanya ramus inferior osis pubis. Di sini namanya arcus pubis. Di bagian tulang sakrum, yang menonjol ini namanya promatorium sakrum. Terus yang lubang-lubang ini namanya promina sacralia anterior. Di bawah ada namanya coccygeus, terdiri dari 3 sampai 5 ruas. Lanjut di bagian artikulasio, ada artikulasio sacroiliaca, penyambung antara tulang sakrum sama tulang ilium. Ada juga artikulasio coccygeus, ada artikulasio symphysis pubis. Ada otot-otot panggul atau bagian lunaknya. Ini contoh gambarnya. Otot dasar panggul bagian luar itu ada musculus sphincter ani externum. Terus ada juga musculus perinea transversus superficaliasis. Ada juga musculus bulbocavernosus, dia juga melingkari vagina. Terus ada juga otot-otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Ada musculus iliococcygeus, ada musculus ischiooccygeus, ada musculus perinea transversus profundus, ada juga musculus coccygeus. Ada juga yang namanya jaringan-jaringan. Jaringan-jaringan ini terdapat di uterus, otot dasar panggul, dan perineum. Lanjut ke bagian ligamen. Ligamen ini berfungsi untuk menyatukan antara tulang dan persendian. Ada beberapa ligamen. Pertama itu ligamentum sacroiliaca. Ada juga ligamentum sacrospinosum. Ada ligamentum tubersum. Terus ada juga namanya ligamentum publicum, ligamentum sacrococcygeus, ligamentum inguinalea. Ada juga membrana obturatoria. Kemudian jenis-jenis pelvis. Di jenis-jenis pelvis ini terbagi menjadi 4. Ada gynecoid, ada android, ada juga namanya anthropoid, dan terakhir ada altiveloid. Nah, di pelvis gynecoid ini memiliki bentuk bundar atau elips serupa dengan bentuk pelvis mayor. Bentuk pelvis ini tuh normal, lebar dan datar, memberikan
ruang yang cukup untuk kepala janin melalui jalan lahir. Pelvis ginekoid sering dianggap ideal untuk persalinan normal dan dimiliki oleh 41% wanita. Kemudian ada pelvis android. Ini pelvis android itu bentuknya seperti hati terbalik dengan isial spine yang menonjol ke dalam saluran lahir, sempit di bagian bawah, lebar di bagian atas. Membuatnya kurang menguntungkan untuk persalinan normal. Jenis pelvis android ini dimiliki oleh 33% pria. Selanjutnya ada pelvis anthropoid. Pelvis anthropoid ini memiliki bentuk yang lebih panjang dan sempit di bagian depan. Ini sempit di bagian depan. Lebarnya secara antroposterior dari depan ke belakang, memberikan cukup ruang untuk kepala janin. Pelvis ini lebih menguntungkan untuk persalinan normal dibandingkan pelvis android. Pelvis ini juga dimiliki oleh orang yang berbadan tinggi dan besar. Kemudian ada pelvis multipeloid. Pelvis multipeloid ini memiliki bentuk datar dan lebar, terutama di bagian depan dan belakang. Lebar secara transversal dari samping ke samping. Lebih sempit secara antroposterior. Pelvis ini mungkin menyulitkan persalinan normal. Pelvis ini juga jarang ditemukan. Lanjut ke bagian yang terakhir, atau bagian kelima itu ada pemeriksaan panggul bagian luar. Pemeriksaan panggul bagian luar ini ada 4. Pertama itu distantia sternum, jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan 23 sampai 26 cm. Terus distantia cristarum, jarak yang terjauh antara crista iliaca kanan dan kiri 26 sampai 29 cm. Ada juga conjugata externa, jarak antara pinggir atas simfisis dan ujung processus spinosus ruas tulang lumbal ke V 18 sampai 20 cm. Ada ukuran lingkar panggul dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trochanter major sepihak dan melingkari keseluruhan panggul 80 sampai 90 cm. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak kesalahan di video. Mohon maaf sebelumnya. Kita sama-sama belajar. Bye bye.